Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Fauzia dengan nomor NIM 1410620041, kelas B Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan paper individu saya, yaitu mini skripsi kualitatif, mata kuliah kualitatif. Baik, judul yang saya ambil pada penelitian kali ini yaitu pemanfaatan Instagram anak magang ID sebagai media informasi mengenai magang. Dalam penelitian ini ada 3 bagian, yaitu yang bagian pertama pendahuluan, bagian kedua kajian teori, dan bagian ketiga metode penelitian. Di latar belakang ini ada komunikasi, di mana merupakan hal utama yang dilakukan setiap makhluk hidup. Setiap harinya akan selalu ada komunikasi yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada masa ini, komunikasi bisa dilakukan kapan saja dan melalui apa saja. Tentunya hal ini uh, terjadi berkat kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang ini. Kemajuan teknologi yang ada pada masa sekarang ini telah menghantarkan komunikasi antar manusia dapat berlangsung efektif dan efisien. Teknologi mendorong kemajuan internet dan media sosial, dua hal yang tidak pernah terlepas dari manusia pada abad ini. Dan kemajuan internet dan media sosial ini sangat memajukan aktivitas komunikasi yang ada. Kapanpun dan dimanapun komunikasi dapat tetap terjadi dan tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan ruang dan waktu. Selain membuat komunikasi menjadi lebih mudah untuk pribadi, kemajuan komunikasi pada masa sekarang ini juga membuat perkembangan untuk beberapa industri, karena beberapa industri uh, dapat menjadi lebih maju pada masa sekarang ini, mana keberadaan teknologi itu sangat mempengaruhi. Internet dan media sosial juga sangat menjembatani penyebaran informasi, promosi, dan lain-lainnya yang dapat dengan mudah diakses. Nah, Instagram merupakan salah satu media sosial yang berkembangnya dan berjalannya teknologi dan internet. Nah, salah satunya Instagram ini telah menjadi salah satu platform yang selalu diakses oleh masyarakat luas. Dan tentunya Instagram memiliki fungsi penggunaan baik untuk pribadi maupun untuk kebutuhan lain. Untuk kebutuhan pribadinya sendiri, Instagram dapat menjadi tempat untuk berbagi momen-momen kehidupan. Bahkan keseharian, kita juga bisa mengupload keseharian kita lewat story dan lain-lainnya. Selain itu, Instagram itu juga dapat menjadi tempat mengekspresikan manusia. Tempat manusia mengekspresikan diri mereka dan em, menjadi seolah-olah seperti penggunaan akun pribadi. Kemudian sedikit berbeda dengan kebutuhan pribadi, Instagram sebagai kebutuhan lain dapat digunakan secara luas, seluas-luasnya untuk menyebarkan suatu informasi, hiburan, edukasi, alat pemasaran, bahkan tempat jual beli. Instagram bisa. Kotler berpendapat bahwa dengan munculnya media sosial, hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai prasarana bagi konsumen untuk melakukan pertukaran informasi dengan perusahaan. Nah, pengguna Instagram juga sangat beragam. Seluruh kelompok usia dapat mengakses dan menggunakan Instagram sebagai kebutuhan dengan mudah, walaupun menurut katadata.co.id, pengguna Instagram ini mayoritas berusia 18 sampai 24 tahun dengan jumlah aktif 33,90 juta pengguna. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, untuk umur 18 sampai 24 tahun itu merupakan usia produktif masyarakat aktif menjadi seorang mahasiswa. Walaupun tidak semuanya menjadi mahasiswa,
tapi usia tersebut adalah usia muda, usia produktif untuk merintis karir dan melakukan hal produktif setiap harinya. Nah, hal produktif yang dilakukan bisa jadi, menjalani pendidikan dengan baik atau bekerja dengan giat, baik dalam sebuah perusahaan atau merintis karir sendiri. Magang ini merupakan salah satu kegiatan aktif yang dapat dilakukan pada usia 18 sampai 24 tahun. Magang adalah salah satu kegiatan peningkatan soft skill yang dilakukan oleh mahasiswa dan memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dicapai oleh mahasiswa. Kuan berpendapat, bahwa mengikuti program magang oleh mahasiswa dapat menjadi peluang perusahaan untuk menghemat biaya perusahaan dalam urusan perekrutan. Jadi ketika kita sudah magang di suatu tempat dan, mmm, di kesempatan lain perusahaan sedang mencari karyawan, itu kita sebagai yang magang bisa aja langsung masuk karena akan mengurangi biaya perekrutan karena udah ada nih orangnya, udah ada talent. Nah, udah ada yang kita butuhkan, jadi untuk apa lagi kita membuka suatu, rekrutmen yang akan apa, yang perlu mengeluarkan sedikit uang, seperti itu. Kemudian beberapa universitas di Indonesia sudah mewajibkan para mahasiswanya untuk melakukan kegiatan magang. Beberapa mahasiswa lain memilih mengikuti magang di luar jam perkuliahan. Hal ini tentu saja membuat banyak mahasiswa yang telah terlatih secara langsung untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka. Kemampuan beradaptasi, mengelola kerja tim, ketelitian, dan time management. Hal tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk kesiapan mahasiswa dalam bekerja di lingkungan nyata. Lewat program mahasiswa, lewat magang mahasiswa, eee, ma lewat magang, mahasiswa dapat melatih hal tersebut sebelum benar-benar terjun ke dunia profesionalitas kerja. Namun, untuk mengikuti sebuah program atau kegiatan magang, mahasiswa harus lebih dulu mencari perusahaan yang tepat dengan passion mereka untuk, eee eee, untuk passion mereka dan keahlian mereka. Dan mahasiswa juga harus mengetahui nih, perusahaan mana yang sedang membuka posisi untuk mengikuti program magang atau informasi-informasi yang terbatas atau minim. Eee, bia eee, yang dimaksud dengan terbatas adalah di mana ada kalanya kita harus mendatangi perusahaan tersebut untuk mengetahuinya, seperti itu. Berarti kalau kita ingin mengetahui 7 perusahaan atau 8 perusahaan, mau nggak mau kita harus pergi ke 7 atau 8 perusahaan tersebut. Nah, tapi, dengan kayak gitu kan agak sulit, tapi, dengan adanya media sosial Instagram, kini mahasiswa dapat dengan mudah mencari informasi seputar magang. Banyak mahasiswa yang mencari lowongan magang di lowongan tentang tempat magang atau bahkan mencari tahu informasi tentang perusahaan magang yang ingin dilamar mereka itu melalui Instagram. Nah, banyaknya akun yang memberikan informasi tempat magang, mulai dari tempat, hal, mulai dari tempat, perusahaan mana yang membuka lowongan, posisi apa yang mereka terima, yang mereka buka rekrutmen, waktu penerimaan, tahap penerimaan, hingga mekanisme penerimaan itu seperti apa, di Instagram sekarang sudah ada infonya seperti itu. Nah, jadi hal tersebut ini membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh pengikut atau followers dalam mencari informasi ketika melihat Instagram @anakmagang_id sebagai informasi seputaran magang dikarenakan akun tersebut cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Udah banyak banget nih followersnya. Tentu saja followersnya dari berbagai, mahasiswa di Indonesia dan berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Fokus penelitian kali ini, eee,
selain latar belakang, balik lagi di bab 1, selain latar belakang ada fokus penelitian. Fokus penelitian kali ini adalah berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik sebuah fokus penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan Instagram @anakmagangid sebagai media informasi mengenai magang, dan yang kedua, apakah mahasiswa terbantu dengan adanya mengetahui apakah mahasiswa terbantu dengan adanya akun Instagram @magangid sebagai tempat penyebaran informasi magang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pemanfaat Instagram @anakmagangid sebagai media informasi mengenai magang dan mengetahui apakah mahasiswa terbantu dengan adanya akun Instagram @anakmagangid sebagai tempat penyebaran informasi magang. Kemudian, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk akademis dan praktis. Untuk manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmu komunikasi pada bidang penggunaan media baru, khususnya media sosial dan informasi. Dan untuk manfaat praktisnya adalah diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pembelajaran untuk menulis ataupun membaca dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dengan tema dan topik yang serupa. Baik, selanjutnya masuk di bab 2, ada kajian teori. Pada kajian teori ini ada konsep, yaitu yang pertama konsep media baru dan konsep media informasi. Yang pertama, media baru. Konsep pada penelitian ini adalah media baru internet, website, dan komputer multimedia, termasuk sebagai media baru. Karena media baru sendiri adalah produk dari komunikasi yang berformat teknologi pada komputer digital. Lewat media baru, media komunikasi dapat dikemas dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar hidup. Kemudian Instagram merupakan salah satu bentuk media baru berbasis aplikasi berbagai foto dan video. Menurut Sakti dan Yulianto, melalui Instagram pengguna dapat berbagi informasi, berita, ataupun pengalaman tanpa adanya batasan jarak dan batasan waktu. Kemudian media informasi, menurut Sadiman, untuk menyebarkan dan mengumpulkan serta menyusun informasi yang dapat menjadi manfaat bagi penerima dapat diukur dengan media informasi. Fungsi dari media informasi adalah untuk menyebarkan dan mengirim pesan kepada penerima. Pesan dengan tujuan menarik perasaan, perhatian, serta minat, dan adanya perkembangan teknologi membuat informasi dapat dengan mudah disebarkan dan ditemukan. Selanjutnya ada review literatur. Oke, review literatur ada 10 jurnal penelitian dengan variabel yang sama, yaitu yang pertama ada dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pemanfaatan Instagram sebagai Media Informasi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, analisis deskriptif terhadap akun @alfamart_gema_budaya oleh Nafiani Ainul Husna, Eka Yusuf, dan Weni Aditya Ningsih, Andri Arindawati pada tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial @alfamart_gema_budaya sebagai media informasi menggunakan teori kekayaan media. Hasil penelitian ini adalah bahwa Instagram @alfamart_gema_budaya mampu melakukan pemanfaatan media sosial dengan baik.
Baik, penelitian lainnya berjudul New Media Instagram @bolalopfootball sebagai media informasi sepak bola masyarakat Kota Tangerang oleh Singgih Berlan Kosasi dan Engga Probi Enri tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Instagram @bolalopfootball sebagai sumber informasi sepak bola bagi masyarakat Kota Tangerang. Hasil dari penelitian ini adalah Instagram @bolalopfootball mampu memenuhi kebutuhan informasi informan dengan tinjauan teori kekayaan media. Terdapat pula penelitian serupa berjudul Pemanfaatan Media Sosial Instagram oleh Humas SMAU CT Foundation sebagai media informasi dan publikasi dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan oleh Hasan Sazali dan Ainun Sukriya pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Humas SMA AUCT Arsa Foundation dalam meningkatkan citra lembaganya menggunakan media sosial. Dan hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan dan mempublikasikan kegiatan serta prestasi siswanya dalam peningkatan. Uh, Persamaan dengan penelitian ini adalah pendekatan dan metode penelitian dan perbedaannya adalah tujuan. Kemudian penelitian lainnya berjudul Analisis Fungsi Instagram sebagai Media Penyebar Informasi Kriminal di Kota Samarinda oleh Arya Nugeraha, Abdullah Karim, dan Nurlia pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana Instagram digunakan sebagai media penyebar informasi kriminal melalui akun @samarinda_tem, maaf, di Kota Samarinda. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial Instagram telah berubah menjadi media informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pada penelitian ini, persamaan dari penelitian ini yaitu pendekatan penelitian dan perbedaannya adalah teknik analisis data. Selanjutnya ada penelitian yang dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Instagram @mahasiswa_akhir_id sebagai media literasi informasi mahasiswa oleh Septia Ningsih, Fitria Yuliani, dan Eceh Trisna Ayu pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemanfaatan media sosial di Instagram akun @mahasiswa_akhir_id sebagai media literasi informasi pada mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun @mahasiswa_akhir_id memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media literasi informasi mahasiswa sudah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyebarkan informasi.
Oke, selanjutnya penelitian serupa dengan judul pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi oleh Nadifa Fitri Utami dan Nova Yulianti tahun 2022. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan, interaksi, karakteristik, dan alasan menggunakan media sosial Instagram. Ada hasil pada penelitian ini adalah bahwa perencanaan konten di Instagram Urban Radio diawali dengan tema besar, mencari informasi, lalu membuat konten planner. Persamaannya adalah pendekatan metode dan teknik analisis data. Perbedaannya adalah tujuan penelitian. Selanjutnya, penelitian lainnya berjudul pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah, studi kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran oleh Evi Novianti, Atruciat Nugraha, Lukiati Komalasari, dan Kokom Komaria pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi mengenai program-program yang sedang atau akan dilakukan oleh pemerintah dalam ruang lingkup sekretariatan daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Kabupaten Pangandaran memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan berkolaborasi antara pegawai, eksternal, internal, dan bahkan publik. Persamaannya adalah tujuan pendekatan, perbedaannya adalah teknis analisis data penelitian. Selanjutnya ada penelitian berjudul Strategi Komunikasi melalui Media Instagram dalam memberikan informasi kepada mahasiswa oleh Ria Listianingrum, Anna Fitriana Poerana, dan Weni Arindawarti pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Visip Unsika melalui media Instagram dalam memberikan informasi kepada mahasiswanya. Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi Visip Instagram melalui media Instagram tidak terlalu rumit dan pesan yang disusun Instagram Visip mampu memberikan informasi yang efektif. Pada penelitian ini persamaannya adalah pendekatan penelitian dan perbedaannya adalah tujuan dan teori penelitian. Kemudian penelitian lain berjudul pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi bagi pecinta Vespa tua pada akun @vespaasoy oleh Anindya Noeran Prayoga dan Berlian Primadani pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi mengenai Vespa tua dan melihat adanya perubahan perspektif ketika melihat akun Instagram @vespaasoy sebagai media informasi seputaran Vespa tua, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para followers akun @vespaasoy memanfaatkan media Instagram sebagai media informasi. Persamaan pada
penelitian ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para followers akun @vespasoy memanfaatkan media sosial Instagram dengan sebagai media informasinya, dan hasilnya diterima bahwa hasil penelitian bahwa menunjukkan para followers akun @vespasoy memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media informasi. Tujuan penelitian, pendekatan, dan metode penelitian, serta teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir, penelitian berjudul pengguna akun Instagram sebagai media informasi wisata kuliner oleh Diva Nurhasna, Ayu Tiani, dan Berlian Primadani Satria Putri pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan akun Instagram @kulinerbandung oleh followersnya dan menunjukkan akun tersebut sebagai informasi kuliner berdasarkan respon kognitif, dan hasil penelitian ini adalah adanya perubahan dalam respon kognitif, yaitu followers mendapatkan informasi dan manfaat dari akun @kulinerbandung. Persamaannya adalah pendekatan penelitian, dan perbedaannya adalah tujuan dan metode penelitian. Berikut tabelnya dari review literatur. Ada 10 dan range tahunnya dari 2020 sampai 2023. Baik, masuk ke variabel. Variabel penelitian kualitatif adalah penggunaan variabel non-numerik seperti karakter atau string atau non-metrik. Untuk teknik analisis variabel relatif lebih terbatas dalam operasi matematika atau teknik statistika dibandingkan dengan variabel kuantitatif. Untuk itu variabel dalam penelitian ini adalah media baru. Kemudian masuk ke bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat beberapa subbab, yaitu paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik penarikan informasi, metode penarikan informan, metode pengumpulan data. Dari yang pertama, paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Menurut Barrell dan Morgan dalam jurnal menjelaskan bahwa paradigma interpretif adalah perspektif atau cara pandang yang berdasar dengan tujuan memahami dan menjabarkan dunia sosial dari perspektif individu yang terlibat. Kemudian ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi realitas sosial dalam masyarakat seperti kondisi alam dari suatu fenomena. Nah, pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis, namun hanya memahami kondisi dari variabel secara lepas dan tidak juga menghubungkan variabel dengan cara sistematis. Selain itu,
Adanya tujuan untuk menunjukkan bagaimana akun @anakmagang.id menggunakan sosial media Instagram sebagai media informasi yang dapat memenuhi info atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Molong, dijelaskan bahwa data yang dibutuhkan pada metode penelitian ini bukanlah dalam bentuk angka-angka, melainkan kata-kata dan gambar. Jadi metode ini sesuai dengan objek yang dipilih dalam penelitian, yaitu akun Instagram @anakmagang.id. Kemudian metode ini juga sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini. Kemudian lanjut ke teknik penarikan informan. Teknik penelitian ini adalah teknik penarikan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling, dan menurut Sugiono, purposive sampling seringkali digunakan untuk memahami atau menentukan informan dalam penelitian kualitatif. Purposive sampling digunakan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu penelitian yang lebih mengutamakan tujuan daripada sifat populasi atau sampel. Nah, dalam penelitian ini terdapat kriteria yang ditentukan untuk menjadi informan, yaitu yang pertama, informan merupakan pengguna media sosial Instagram. Yang kedua, informan merupakan followers dari akun Anak Magang ID. Dan yang ketiga, informan merupakan mahasiswa. Oke, kemudian ada metode pengumpulan data. Di sini menurut Sugiono, dalam metode pengumpulan data merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data terbaru, di mana metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data pertama di lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data primer yang akan digunakan pada penulisan ini. Sementara menurut Sugiono, dalam data sekunder yang menggunakan studi literatur dilakukan pada beberapa buku, yaitu buku catatan, dan dari internet sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada metode pengukuran data. Metode pengukuran data ini digunakan teknik keabsahan data triangulasi. Sumber data pengertian dari triangulasi dan untuk mencari kebenaran informasi tertentu lewat berbagai metode dan sumber perolehan data dengan sifatnya yang menghubungkan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber yang ada. Kemudian
Oke, kemudian ada reliability coding, yaitu pengkodean merupakan proses dari berubahnya data awal atau mentah menjadi bentuk yang terstandarisasi, dan pada penelitian ini reliability coding yang digunakan adalah open coding dikarenakan hal tersebut merupakan pelabelan dari dasar konsep analisis kualitatif. Baik, kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data em, atau metode pengumpulan data, teknik analisis interaktif model Miles dan Haberman pada tahun 1994. Punch menyatakan dalam jurnal Telkom ada 3 bagian dalam metode analisis data ini, yaitu redaksi data, data reduction, penyajian data, data display, dan penarikan serta pengajuan kesimpulan, drawing and verifying conclusion. Nah, kemudian ada tadi yang seperti sudah saya presentasikan tentang metode pengumpulan data dan metode analisis. Selain itu ada juga keterbatasan dan kelemahan dari penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah adalah waktu untuk menyelesaikan penelitian. Keterbatasan dari waktu itu dapat mempengaruhi adanya keterbatasan dalam hal-hal lain untuk melakukan penelitian. Penelitian seperti ini contoh kasusnya adalah penarikan informasi atau informan dan pengumpulan data-data lainnya. Kemudian kelemahannya adalah penelitian ini masih kurang kuat dalam menyajikan penjelasan yang ditulis peneliti. Kurangnya sumber dan hal-hal lain tersebut membuat penelitian ini masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil. Dan untuk itu diharapkan peneliti masih dapat menindaklanjuti penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan memperbaiki kekurangan yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Semoga ke depannya saya dapat memperbaiki mini skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi ilmu yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya, Hasanur Fauzia, pamit undur diri. Terima kasih.